warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhida Adi Saputra, CGP Angkatan 10 Kabupaten Malang. Saat ini saya akan melakukan diseminasi modul 1.4, yaitu dari aksi nyata budaya positif. Mari.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Pringgodani, Ibu Farida Rahmawati Dwi Ratnani SPD. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite Bapak Umar Khatib. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 1 Pringgodani. Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat serta karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara Deseminasi Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Malang dengan tema budaya positif di SD Negeri 1 Pringgodani dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntut kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini, yakni ajaran agama Islam. Hadirin yang kami hormati, di sini saya telah membawa acara. Perkenankanlah saya untuk membacakan susunan pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat, sambutan komite. Acara yang kelima, pemaparan deseminasi. Dan acara yang terakhir adalah penutup dan doa. Sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga pelaksanaan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Acara selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Farida dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite, Bapak Umar Kote. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SD Negeri 1 Prigodani. Yang saya hormati Bapak Nido selaku pelaksana kegiatan hari ini. Yang saya hormati Ibu-ibu dan Bapak perwakilan wali murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Malang dengan tema positif, budaya positif di SD Negeri 1 Prigodani. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana kita selalu tunggu syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Bapak Ibu semua, hari ini saya berdiri di sini termasuk perdana dalam acara seperti ini, calon guru penggerak, yang mana tema yang diangkat di pagi hari ini adalah budaya positif. Tapi sebelum itu, saya selaku penanggung jawab di SD Negeri 1 Bandung Rejo, mewakili Negeri 1 Prigodani, ngapunten Bapak Ibu. Soalnya masih berapa hari di sini, dari pikiran saya masih di SD Negeri 4, terus di sini Negeri 1 Prigodani. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin undangan dalam acaranya Pak Nido ini termasuk mendadak ya, tadi malam ya Pak Nido. Jadi saya mohon permohonan maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada Bapak Ketua Komite dan Bapak Ibu semua wali murid, perwakilan wali murid, karena ini adalah kegiatan yang perdana sekali di lembaga ini. Terus saya juga mengucapkan terima kasih atas rawuhnya panjenengan menghadiri undangan yang disampaikan oleh Bapak Nido. Mungkin di sini saya hanya sebagai pembuka, yang mana temanya adalah yang akan nanti disampaikan oleh Pak Nido adalah budaya positif. Tentunya budaya positif kalau di lembaga itu tentunya sekolah itu adalah wadah untuk membentuk karakter siswa, yang mana karakter siswa itu dimulai dari budaya positifnya. Nah, budaya positif kalau di lembaga itu yang paling simpel, yang paling gampang. Mungkin kemarin sudah saya sampaikan di rapat dulu nih, hanya 3S. Yang itu yang simpel dulu Bu, adalah sapa, senyum, salam. Itu adalah budaya positif yang paling simpel, yang penting digunakan, yang utama di lembaga. Karena apa? Kalau kita membentuk karakter hanya dari bawah dulu, nanti anak-anak akan terbawa selamanya. Karena karakter siswa itu kalau kita sudah tanamkan mulai dini akan dibawa nanti sampai anak-anak nanti menjelang dewasa nanti. Nah, dalam kebudayaan nanti tentunya akan lebih dijelaskan oleh Bapak Nido. Budaya positif itu apa saja, nanti di lembaga kita tinggal menyimak saja. Nanti kan saya hanya membuka ya Pak Nido, mudah-mudahan dari sebelumnya, karena ini termasuk perdana saya di sini. Mohon maaf, mungkin banyak sekali kekurangan pada saya, banyak sekali kehilafan, karena saya juga manusia biasa. Tentunya saya masih banyak belajar dari rekan-rekan saya, dari Bapak Nido yang nanti mengikuti calon guru penggerak, nantinya akan menjadi penerus. Mungkin nanti kalau sudah jadi guru penggerak akan seperti posisinya di saya sebagai kepala sekolah itu nanti. Jadi saya di sini sebagai kepala sekolah SD Negeri 1 Prigodani, mohon maaf apabila banyak kekurangan,
Jadi untuk sambutan saya hari ini dalam acara desiminasi calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Malang dengan tema budaya positif di SD Negeri 1 Trigordani, silakan dibuka pelaksanaannya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Komite. Kepada Bapak Umar Khatib dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari Bapak Ibu, pertama kita panjatkan rasa syukur kepada Hadir Ilahi yang mana kita bersama telah diberi kesempatan dan kenikmatan yang tidak bisa dinilai, bisa menghadiri pertemuan pada pagi hari ini isu kedua kalinya. Jangan lupa bersyukur kepada junjungan kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasul kita telah menuntun kita kepada arah jalan yang benar, yakni adalah agama Islam. Selanjutnya keluar ini mendadak, terus keluar ini bukan terus asal usul lagi ya. Yang terhormat kepada Ibu Banda selaku Kepala Sekolah di 1 Trigordani dan kepada Pak Nidur selaku Guru Agama dan juga para guru Bapak Ibu dan wali murid yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan tetap diberikan selamat di dunia akhirat. Umur berkah rezeki kesehatan ini selamat dunia sehingga membawa iman husnul khatimah. Kalau itu sulit bagi bicara nopo, masalah ini kalau kalau betul tapi saya tidak ada ide, ada bisa sendiri itu ya. Berdampingan dengan Ibu Kepala ini saya agak saling jawab dan melalui panas oleh penjelasan. Ada misalnya ceria Ibu ya, ceria. Saya menanyakan Ibu Kepala itu sajaknya saya Ananda. Lo dulu kita ngomong apa? Soalnya kan bila tanah, bukan karena cinta tapi. Ada budaya yang kita tapi kasih sayang. Mudah-mudahan yang hadir di dalam ruang kelas ini disaksikan oleh para nabi dan malaikat untuk menjadikan pertemuan yang barokah dan bermanfaat. Ya, itu mulai saya. Soalnya kalau matur nuwun, saya dengar itu loh. Dapat kepala sekolah yang masih muda. Saya tahulannya sudah punya turunan 2. Saya mengira masih single. Lalu Pak Makan itu nonton dari rokok. Disebut, saya pesan kepada Ibu Kepala, saya bila ada orang-orang yang disampaikan kepada saya sebenarnya tidak itu. Pokoknya apa saja yang ada kegiatan di dalam ruang sekolah harus saya
lampu itu, tapi yang buatan lampu tiangnya pendapat pendapatnya saya lakukan kedua belah tangan untuk meninggikan martabat di SD1 Pringgodani. Alhamdulillah Pringgodani sudah sudah api biasanya. Insya Allah, ini mudah-mudahan Allah mengizinkan. Seterusnya baru saya sampaikan, kalau keperluan pada hari ini saya belum mengerti, tapi yang saya sampaikan untuk bisa kepada semua guru supaya rata hatinya baik, ya kan? Tidak saling menyalahkan, harus saling mengikuti dan itu saling menghargai, saling menghargai. Rasulullah bersabda, sebaiknya makhluk saya, katanya Nabi, orang yang rendah hati, tidak mengakui apa pangkatnya, apa jabatannya, pangkatnya segera kita muslim, hanya berapa tahun, tapi dalam nomor itu saling menghormati, bisa nanti ikut dalam surga. Dekatlah sama Allah, dekatlah sesama manusia. Ini bukan kalau komunitas bukan soalnya kalau sampai manusia biasa. Kita itu manusia itu banyak kekurangan, kekurangan, ya. Lebih di dalam hati ini. Tapi ini itu Singapura. Dorian itu sering itu mudah dibersihkan pakai sabun, pakai sikat sudah. Tapi bagi dia harus dibersih dengan keimanan, keikhlasan ini. Bagi dia. Kadang-kadang Dorian bisa kasih, tapi dia berdirinya belum tentu bisa begini. Sudah menyikapi kepada orang lain ini lebih harus menjalankan yang positif saja. Kalau bagus bisa saya lagi, ya, ini udah mau jalan ini akan berjalan. Soalnya kalau kelas ini, asing sih, meskipun dalam ini saya begitu, saya itu diutamakan beberapa bisa apa itu budaya agama dulu, budaya pemerintahan dulu. Ayah saya itu tapi kok tidak ditemukan sebagai orang asing. Soalnya pertama pulau itu jarang itu yang musim penanaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Ibu sekalian kepala sekolah yang saya cintai, bukan saya hormati, saya cintai. Sekarang ini saya tidak ada banyak yang saya lakukan, ilmu tidak saya berikan, tapi hanya ini saja. Saya sebagai manusia biasa, bila ada kekurangan atau kekurangan kepada Bapak Ibu semuanya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Ketua Komite SD Negeri 1 Pringgodani. Untuk acara selanjutnya adalah pemaparan diseminasi oleh Bapak Yunida Adi Saputra selaku calon guru penggerak angkatan 10. Kepada Bapak Yunida dipersilakan.
kasih atas waktunya yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Umar Khotib sebagai Ketua Komite SD Negeri 1 Prigodani, Ibu Farida sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Prigodani, Bapak Ibu Guru beserta staf, dan tak lupa pula Ibu dan Bapak perwakilan dari wali murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita bisa bertemu di sini, kita belajar bersama dalam tema budaya positif yang nanti akan kita bahas bersama. Tak lupa pula salawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau kita bisa mengenal ajaran agama Islam, sehingga kita dipersaudarakan dalam ajaran Islam tersebut. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas rawuhipun Bapak Ibu semuanya, karena meskipun sekarang waktunya juga siang, Bapak Ibu berkenan hadir karena agenda kita hari ini juga cukup padat. Tadi anak-anak kelas 6 juga melaksanakan kelulusan dan alhamdulillah lulus 100%. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mengapa demikian? Karena memang saya sendiri mendapatkan info dari pusat itu juga mendadak bahwasanya CGB harus segera melakukan diseminasi. Diseminasi itu apa sih? Kan kadang-kadang kita bertanya-tanya, yaitu penyebaran informasi setelah apa yang saya pelajari khususnya di SD Negeri 1 Prigodani itu harus disebarkan. Kemudian juga saya minta maaf apabila suguh, gupuh, dan lungguhnya yang kami sediakan di sini juga kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya. Tapi semuanya itu semata-mata memang kita berusaha yang semaksimal mungkin, karena kita menganggap bahwa semuanya ini kita adalah keluarga. Begitu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini kebetulan saya mendapat amanah dari negara bahwasanya saya mengikuti pendidikan guru penggerak, yaitu sebuah program yang dicanangkan oleh pemerintah khususnya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan pendidikan selama 6 bulan, 6 sampai 9 bulan Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu guru yang lain pulang sekolah bisa beristirahat, kalau yang ikut CGB tentunya harus mengerjakan soal. Kadang juga sampai jam 10. Di hari Minggu pun kita tetap ada pertemuan. Biasanya kita di Kepanjen atau di Singosari. Nah, dari pendidikan yang saya lakukan ini tentunya ada beberapa materi yang saya dapatkan. Salah satunya adalah budaya positif. Bapak Ibu, asal Bapak Ibu tahu, di sini sebenarnya saya juga mempunyai senior, yaitu Ibu Yeni, wali kelas 4. Beliau sudah menyelesaikan pendidikan ini selama 9 bulan. Nah, jadi kalau dilihat dari potensi sekolah kita, insya Allah sekolah kita itu tidak akan kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Karena kita sendiri itu berusaha dengan kekeluargaan kita, dengan kerjasama kita, dengan tadi yang sudah diamanahkan oleh Pak Khotib, harus kerjasama, harus saling menghargai. Insya Allah Bapak, kita akan selalu menjaga itu, karena memang kita itu berangkatnya itu lillahi ta'ala. Begitu Bapak Ibu. Baik, untuk selanjutnya untuk penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Apa sih budaya positif itu? Nah, Bapak Ibu, jadi konsep inti budaya positif itu di sini ada hal yang harus kita tahu dulu. Jadi dalam budaya positif ini yang kita pelajari yang pertama adalah perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi.
Mungkin bagi Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu yang lain ini istilah asing, tapi apa? Nah, kenapa saya kok mengundang wali murid kelas 1 dan kelas 6? Karena nanti Bapak Ibu bisa menerapkan segitiga restitusi dan keyakinan-keyakinan ini di rumah tangga kita masing-masing. Bagaimana Pak cara penerapannya? Nanti kita bisa simak bersama-sama. Baik, lanjut Bu Alvina. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada istilah berdiferensiasi Bapak Ibu ya. Maksudnya apa? Kalau biasanya kita itu selalu menyamakan setiap anak. Misalnya kita agama, sebagai saya contoh pelajaran agama saya. Ketika saya belajar di dalam kelas, saya mewajibkan anak-anak misalnya harus hafal 25 nabi, misalnya di kelas 1 atau di kelas 2. Nah, sedangkan kemampuan anak itu kan berbeda-beda. Itulah sekarang yang ingin disampaikan oleh pemerintah itu begitu. Intinya apa? Jangan memaksa anak yang kecepatannya belajar tinggi itu dengan anak yang kecepatan belajar rendah. Arek sing burung iso moco dipaksa mengerjakan soal sama dengan anak yang bisa membaca. Nah, itu sekarang dilarang oleh pemerintah. Artinya apa? Ya belajarnya harus berbeda-beda, membentuk kelompok yang sudah bisa membaca, yang setengah-setengah, yang belum dikelompokkan. Itu namanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kebutuhan anak-anak itu bisa kita sampaikan sesuai dengan tahapannya. Karena kalau anak kelas 1 atau fase A, kelas 1 dan kelas 2 itu kan memang tahapnya anak-anak itu belum bisa berpikir secara tingkat tinggi seperti anak kelas 6. Nah, disitulah peran kita sebagai orang tua juga di rumah. Kalau misalnya anak ini ya saya iso gini-gini. Nah, nanti ada caranya tanpa kita menghakimi, nyeneni atau menjatuhkan mental mereka, begitu ya. Lanjut Bu. Nah, ini ada miskonsepsi. Miskonsepsi itu artinya kesalahpahaman kita selama ini tentang teori kontrol. Jadi kita orang tua itu mengontrol anak itu seperti apa? Ini nanti akan kita paparkan bersama. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kalau guru itu kan bayangannya dulu itu guru berpikir aku bisa mengontrol anak tersebut. Nah, itu miskonsepsi. Kemudian bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi bahwa aku ngelem penguatan positif itu artinya kita ngelem arek. Misalnya kita ngelem arek. Hidup sama Winter sama Ayu itu sebenarnya adalah ilusi bahwa kayaknya guru zaman dahulu itu menganggap bahwa itu pasti efektif dan bermanfaat. Lek arek pinter, kok tak puji-puji. Kok lek arek nggak bisa tak goblok-goblok. Nah, itu nggak boleh seperti itu, gitu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter itu juga nggak boleh. Maksudnya ini apa? Rasa bersalah itu misalnya begini, saya ngomong begini. Ayo, gara-gara kamu gak mari nulis, akhirnya saat kelas gak pulang. Nah, itu juga nggak boleh. Terus ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini apalagi ya? Posisi guru pun tidak boleh memaksa terhadap anak. Ya, harus ada langkah-langkah tertentu. Lanjut Bu. Nah, dulu kita selalu menggunakan stimulus. Stimulus itu rangsangan Bapak Ibu ya. Ada rangsangan bahwasanya ada stimulus dan respon tentang dunia. Nah, sekarang yang akan kita harus lakukan adalah teori kontrol tentang dunia. Jadi kalau dulu realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kita selalu menganggap bahwa kebutuhan semua manusia sama, semua murid sama. Padahal tidak seperti itu. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, itu juga tidak boleh. Anak misalnya si Siti dengan si Abi misalnya, mereka memandang sebuah hal itu tidak akan pernah sama. Tergantung bagaimana pola asuh orang tua, kondisi ekonomi orang tua, apakah kedua orang tua ini mengalami perceraian atau tidak, itu pasti berpengaruh terhadap anak, gitu ya. Kemudian kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kita kayak memaksa anak-anak harus bodoh dengan pandangan saya. Saya selalu menganggap
misalnya contohnya ya, saya menganggap bahwa misalnya menjaga kebersihan itu harus dengan hidup gini. Padahal anak-anak punya cara lain. Misalnya anak-anak itu inisiatif membersihkan dulu. Nah itu nggak harus nunggu dipaksa. Itu juga termasuk cara pandang. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi perilaku buruk siswa itu guru selalu menjat, kamu salah, kamu yang bisa dibilang turu, tanpa mengetahui bahwa anak ini ternyata di rumah ada problem-problem masalah tertentu, gitu ya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa orang lain itu bisa mengontrol guru, bisa mengontrol siswa, itu juga salah gitu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dan misalnya saya bujuk siswaku, ayo nulis nanti pasti gini-gini. Kok ternyata siswaku ini nggak mau nulis karena saya membujuknya gagal, akhirnya gurunya itu memaksa. Nah itu juga tidak boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Nah model berpikir menang dan kalah ini sebenarnya juga ada pada saat kita sistem apa ya namanya, kalau dalam bahasa ilmiahnya itu reward and punishment itu. Misalnya Arek bisa menjawab soal kasih rewardnya itu yang berlebihan. Jangan dikasih reward yang berlebihan, tapi kalau umpan balik boleh gitu ya. Maksudnya dikasih hadiah, reward itu hadiah, kalau punishment itu hukuman. Misal tak kasih bimbingan, salah Arek hukum kon ngadeg. Nah itu juga tidak boleh. Nah dari kesalahan-kesalahan ini sekarang kita muncul teori baru yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan di era pemerintahnya Pak Jokowi dan nanti akan berlanjut sampai Pak Prabowo, bahwasanya realitas kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Ya, kebutuhan anak itu pasti berbeda-beda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda pula, secara pandang anak itu juga berbeda. Kemarin itu saya sempat menanyakan suatu hal kepada anak kelas 1. Ini kisah. Saya berdiri dengan Pak Bagas dengan Pak Bayu. Saya tanya ke salah satu siswa, dari Pak Nido, Pak Bagas, Pak Bayu sama paling ganteng gitu kan. Yang satu jawab Pak Bagas, yang satu jawab Pak Bayu, yang satu Pak Nido. Nah, ini kan berarti menunjukkan bahwa ternyata anak-anak itu gambarannya itu berbeda-beda. Sama halnya ketika saya menanyakan, ya kok ulangi Pak Nido, wis penak apa enggak? Ada yang ini bilang Pak Nido kurang penak, Pak ini enggak penak, yang ini penak. Nah, itu kan juga cara gambarnya anak berbeda-beda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami orang lain. Kita berusaha, meskipun anak-anak juga sama loh ya, harus kita perlakukan seperti bahwa anak-anak ini punya cara pandang. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Meskipun perilaku buruk, pasti anak-anak ini ada tujuannya. Nah ini nanti ada hubungannya dengan tadi yang ada materi segitiga restitusi. Itu nanti bisa kita praktekkan Bapak Ibu. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah ini yang bisa mengontrol diri kita ya kita sendiri, bukan karena dipaksa. Ibaratnya kalau kita sholat, kita mau digemungi coroyo opo, kemudian kita disuruh tapi dari dalam diri kita itu nggak ada kesadaran internal. Ini sholat karena aku kebutuhan, ini aku belajar karena memang saya butuh. Itu akan sangat sulit. Nah tugas kita adalah gimana caranya biar kesadaran ini muncul dari dalam, tanpa kita ngebukti, tanpa kita pakai kata-kata kasar, nah, gitu ya. Itu lanjut, disiplin positif. Nah kata disiplin dari artinya belajar, kalau positif artinya ya sesuatu yang bernilai positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Jadi misalnya ono arek pinter, nggak harus pakai hadiah, nggak harus pakai duit, arek ini benar-benar bilang sinau nilainya api. Lek arek itu misalnya nilai elek, mungkin juga nggak akan saya seneni ben arek belajar itu tidak Bapak Ibu ya. Ini semua tujuannya biar tumbuh dari dalam diri perilaku peserta didik itu. Jadi nanti dengan nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan yang disepakati bersama, misalnya kerjasama, tolong menolong, menghargai orang tua, peduli, kemudian juga disiplin, itu bisa muncul tersendiri. Nah lanjut,
Nah, ini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Artinya ini juga bisa diterapkan di sekolah, di rumah pun juga bisa. Minimal anak-anak itu mempunyai rasa apa? Yang pertama toleransi, rasa hormat, integritas, dan mandiri. Kemudian juga menghargai, antusias, empati, keingintahuan, komitmen, kreativitas, dan kerjasama. Jadi misal kok anaknya takut kayak gitu, orang tuanya atau gurunya itu jangan malah lapor sih takut kayak gitu, jangan. Berarti anak ini memang mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi, dan itu merupakan salah satu bekal anak-anak itu untuk apa ya, nilai-nilai antusiasnya itu sangat tinggi. Kemudian kalau dari segi keagamaan tentunya juga beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kemudian juga berakhlak mulia, berkebinekaan global, dan gotong royong. Jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Ini terlepas dari suku bangsa apapun, mau dia itu Jawa, Papua, Madura, Dayak, Kalimantan, dan sebagainya, ini nilainya pasti sama. Itulah kenapa sekarang itu berbagai macam jenjang pendidikan, meskipun kita sekarang mau daftar PNS, tentara, apa, pasti yang dinilai dari ini dulu sekarang tesnya itu. Sekarang itu dikurangi untuk tes, kalau dulu zaman tes pemerintahan dari pegawai kan garap matematika, semua angin, garap IPA, fisika, gitu, bahasa Inggris. Nah sekarang itu mengutamakan ini, ada soal tentang toleransi. Jadi misalnya jika kamu mempunyai tetangga yang beragama lain dan dia sedang mengalami kesusahan, apa yang Anda lakukan? Nah model-model begitu yang sekarang banyak dibahas, gitu Bapak Ibu ya. Lanjut Bu. Nah kita kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologi atau perasaannya, fisiologi fisiknya dan fisiologis perasaannya, yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Jadi di situ ya kebutuhan dasar manusianya. Nah, apa kebutuhan dasar manusia? Yang pertama adalah penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan, dan kebebasan. Maksudnya kepenguasaan itu apa? Artinya si anak ini misalnya kalau dalam rumah tangga, dalam rumah pasti dia itu merasa kayak gini, bapakku dan ibuku itu yang milik saya. Nah itu namanya penguasaan akan kepemilikannya. Kalau rasa kasih sayang dan diterima ya tentunya sebagai orang tua dan guru Bapak Ibu ya, kita juga harus menunjukkan kasih sayang kepada anak-anak. Meskipun tidak dengan sentuhan, artinya tidak dengan mencium memeluk seperti orang tua, ya setidaknya kita bisa mengutarakan lewat kata-kata. Karena kalau seorang guru dengan seorang siswa itu beda antara orang tua dengan anak gitu ya. Kalau orang tua dengan anak istilahnya tidur di koloni ya nggak apa-apa. Jadi sampai murid di koloni guru ini nanti kalau koran Bapak Ibu ya, kasus nanti lain itu kata musri. Selanjutnya adalah bertahan hidup. Maksudnya bertahan hidup itu bukan berarti ini tentang sebuah kematian, tidak. Jadi bertahan hidup ini adalah kebutuhan dasar kayak seperti makan, minum. Jadi kalau misalnya anak-anak itu mendapatkan gizi yang baik, tentunya yang kebutuhan dia perkembangan fisiknya juga akan baik. Nah, inilah yang digagas oleh pemerintah. Kenapa kok akan ada makanan gratis atau sarapan gratis yang masih direncanakan tersebut? Kesenangan, jangan lupa Bapak Ibu ya. Belajar pun sekarang di sekolah itu nggak kayak dulu Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu sering mendapati siswanya sama Bapak Ibu gurunya, Bapak Ibu wali murid disuruh gawe ini, gawe itu. Mungkin yang kelas 4 sama Bu Yeni disuruh nyetak ini, nyetak itu, atau batik. Itu memang anak luar biasa senangnya Bapak Ibu. Dan dari situlah kita bisa memunculkan bakat-bakat anak. Misalnya di juru kelas anak-anak itu didelok sama Bu Yeni, itu ada anak yang pintar batik. Di sisi lain kalau itu batik gak iso. Lah ternyata ketika dites kok hari ini pintar nyanyi. Nah itulah salah satu cara untuk menemukan bakat anak. Itu gak masalah. Memang seperti itu sekarang pendidikan. Nah selanjutnya adalah kebebasan. Ingat, kebebasan ini adalah kebebasan yang bersyarat, karena anak itu masih di bawah umur, di bawah perlindungan orang tua. Sebebas-bebasnya anak, orang tua tetap harus mengawasi
motivasinya. Apalagi sekarang zamannya penggunaan teknologi HP. Nanti pas HP-nya itu dibuat yang tidak gitu ya Bapak Ibu. Kalau mau belajar sih nggak apa-apa, dibuat game menurut saya lebih baik, meskipun itu juga kesenangan dan kebebasan dibatasi Bapak Ibu ya. Lek waktunya ngaji ya ngaji, ya bagaimana cara orang tua memotivasi anak-anak. Jadi membuat keyakinan kelas tadi nanti kita bahas bersama. Lanjut Bu. Nah, motivasi perilaku manusia, dasarnya manusia itu melakukan sesuatu itu sebenarnya karena 3 hal ini. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak Ibu, dari sebelah kiri ke sebelah kanan, dari kanan ke kiri ya, dari sana ke sana ya. Jadi yang sana itu adalah yang sebaiknya tidak kita lakukan. Contoh kalau guru, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya Pak Nido, aduh Pak Nido ini, misalnya dengan kepala sekolah kok tekuni awan, orang kepala sekolah kok isu. Nah berarti kan tujuan saya ke sekolah itu malah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu sangat tidak boleh. Sama dengan anak-anak. Anak-anak ini gara PR itu karena cuma mau didisnani guru itu juga nggak boleh. Kudunya ya apa? Nah kita ke level selanjutnya. Ini bertahap Bapak Ibu ya. Ternyata ada sisi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi siswa itu memang gelem garap sokal agar mendapat imbalan atau dipuji oleh ibu bapak atau guru. Nah yang bahaya itu apabila ari sinau gak ditunggu ibu kemudian nanti guru juga gak dipuji, itu juga gak boleh. Harus ada pembijian gitu Bapak Ibu ya. Dipuji, jadi anak-anak dari sekolahan ketika mendapat nilai dibawa ke rumah itu Bapak Ibu luangkan waktu. Kalau misalnya nilainya bagus ya dipuji. Nah ini akan mengarah ke yang ke kanan. Sekarang yang paling sebelah timur, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang diharapkan. Jadi anak itu tadi atau guru atau siapapun, kita melakukan sesuatu itu karena kita menghargai diri kita. Karena oh ini saya harus begini karena ada tertanam nilai. Itu yang ingin kita berikan ke anak-anak didik kita. Itulah yang membedakan pendidikan pondok dengan pendidikan klasikal seperti kita itu di situ. Pak Kiai cukup menghentikan satu buah kata, Rek, kalian jangan gini-gini. Ya santrilah semua kabeh. Akhirnya timbul dari dalam diri, aku sembahyang karena Allah bukan karena motivasi Kiai. Tapi kan Pak Kiai yang memberikan motivasi seperti itu. Begitu Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah ini bedanya konsep disiplin dengan identitasnya memberikan hukuman dan penghargaan. Kalau hukuman itu menyakitkan, kemudian tidak nyaman, murid takut, kemudian memaksa murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Nek kadang dihukum ya itu adanya. Apapun dipermalukan di depan kelas, misal pada satu acara, boro-boro sih nggak garap, itu sih dalam sembahyang, tak bawa apa namanya, biasanya kan di sini ada salat juga barunya, tak ngomong kena, kemudian panggil ke depan kelas. Anak-anak ini nggak bawa mau kena hukuman apa yang panas beda itu nggak boleh Bapak Ibu. Itulah kenapa setiap kali misalnya kalau anak-anak melakukan kesalahan, ya kita tanyakan lagi alasannya. Yang pertama, saya pernah Bapak Ibu kelas 1 dan ini juga ternyata saya tersampaikan. Ada murid saya itu di dalam kelas itu makan. Pas dasar itu ulangan agama, tak tanya duduk kenapa sampai makan. Aneh orang mungkin gitu. Kemudian tak jawab omongan, ternyata dia bilang gini, saya nggak sarapan pagi gitu ternyata. Bila aku nggak sarapan kenapa? Ibunya nggak masak, enggak gitu. Nah berarti kan itu sebenarnya bukan murni kesalahan dari anak, bukan salah Bapak Ibu, tapi harus ada kerjasama antara orang tua. Nah itu berarti ada proses-proses yang harus kita kerjasama orang tua, ya murid, ya gurunya. Kemudian kalau penghargaan tidak efektif karena bisa menimbulkan sifat iri. Lah misalnya anak sering siji kok tak kei piala, lalu sering loro bagaimana? Kan juga sudah berprestasi. Arek sering telu bagaimana? Padahal arek sering telu ini kerja keras, dulunya ranking 10. Nah itu juga harus kita perhatikan. Jadi
pemberian reward itu atau penghargaan cukup dengan menggunakan pujian, dengan lisan, tapi juga dengan kayak baik juga. Kalau Bu ya, biasanya kita memberikan stiker ya Bu ya, stiker motivasi, emoticon, apa itu juga boleh. Yang penting tidak menimbulkan keirian yang sifatnya memecah belah. Kalau keirian menimbulkan persaingan positif sih nggak apa-apa ya, untuk meminimalisir hal tersebut. Jadi arek sekolah itu malah terpaksa aku sekolah tutup ini gitu. Ya. Juga menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Itulah kenapa Bapak Ibu di rapoti anak-anak kan tidak ada ranking ya. Itu sebenarnya memang kita sudah menerapkan ini, akan tetapi karena kita ingin memunculkan kompetensi yang positif, kita kasih ranking sendiri. Itu sebenarnya bukan ranking lah. Itu bentuk apresiasi kita. Arek yang biasa ranking 5 langsung ranking 1, ranking 2 langsung ranking 3 itu kan juga ada perjuangan yang luar biasa. Tanpa kita menguasai ranking 1 loh ya. Kalau anak yang sudah ranking 1 dan mempertahankan, pasti orang tuanya di rumah juga ikut andil dalam pendidikan anak tersebut. Itu pasti itu. Lanjut Bu. Nah, kemudian konsep sukses disiplin dengan restitusi dan konsekuen. Kalau dengan restitusi diharapkan murid ini atau anak-anak ini bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Kemudian juga fokus pada pemecahan masalah jangka panjangnya, jadi dari dirinya. Kemudian menghormati dirinya dan orang lain dengan memegang teori kontrol. Anak itu sadar. Ditanya sama gurunya, kalau ini menerima restitusi loh ya. Lih, salah nggak ngaji apa? Ya, saya males Pak, gini-gini. Itu misalnya aja kan anak bisa jawab, ceplos gitu ya. Males gini-gini. Jadi males itu perbuatan yang baik apa benar? Kalau anak pasti jawab, ya itu perbuatan salah Pak. Nah, kalau salah sama dia enggak keyakinan yang sudah kita buat dan kita sepakati. Maksudnya ya itu peraturan yang kita buat dulu. Di rumah Bapak Ibu juga bisa membuat lebih bareng Bapak Iya anak ile sama kudune begini-begini, tapi jangan menggunakan kata negatif. Misalnya dilarang makan di kamar, itu jangan begitu kata-katanya. Dibuat yang positif. Makanlah di meja makan. Nah itu tertanam di anak-anak. Misalnya Bapak Ibu ingin anak-anak bantu Bapak Ibu merapikan tempat tidur. Berarti gini bahasanya, rapikan tempat tidur setelah bangun tidur. Nah itu juga termasuk keyakinan yang bisa kita buat di rumah. Kalau di sekolah seperti apa nanti kita tunjukkan. Nah itu, ini kalau pengertiannya Bapak Ibu ya. Kalau proses restitusi tadi itu menciptakan kondisi murid di mana agar karakter anak-anak itu lebih kuat, karakter yang bagusnya, akhlakul karimahnya itu kuat, itu dengan cara ini. Ciri-cirinya adalah kita bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan itu. Maksudnya menebus kesalahan itu apa? Anak melakukan kesalahan, kamu harus bertanggung jawab dengan ini. Itu tidak. Tujuan kita adalah belajar dari kesalahan. Nah, ini sama halnya ketika seorang manajer juga ingin memberikan restitusi kepada anak buahnya juga sama dengan seperti itu. Jadi menyadarkan mereka. Nah, bagaimana caranya orang ini bisa sadar dari dalam diri tanpa misalnya saya Pak Ibu telat tadi itu sama Bu keteknya, Pak Ibu telat sana. Jadi saat sekolahan misalnya seperti itu, contoh ya. Tapi kan tidak seperti itu. Alih-alih dengan cara seperti itu, tapi gimana caranya guru tersebut bisa sadar dari dalam diri, akhirnya tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Tentunya yang pertama dengan komunikasi, kedua dengan pertama komunikasi yang positif, kedua adalah kembali ke keyakinan kelas, keyakinan sekolahan. Lanjut Bu, kita langsung bahas ke ini ya. Nah ini adalah contoh kasus ketika siswa tidak mengerjakan PR. Jadi yang pertama itu kalau hukuman, guru langsung menghukum siswa tersebut. Nah itu yang saya bilang tidak boleh tadi. Kalau PR ini hukum itu jamur, gitu. Nah, itu bukan tidak boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Atau misalnya di rumah anaknya itu nggak boleh sholat di kawano sandal seblok puak gitu.
itu juga tidak boleh. Ya memang orang tua tuh berhak mengajari anak, lek pisang pindu nggak pakai restitusi, nggak bisa dengan cara yang disampaikan, nggak bisa, terserah ibu mau pakai cara apa. Pokok pesan saya jangan sampai masuk ke KDRT gitu Bapak Ibu ya. Kemudian konsekuensinya adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Misalnya aku kira kakak PR, ya apa sih kakak PR, ayo anak nulis astagfirullahaladzim 10, 100 gitu. Itu juga nggak boleh seperti itu Bapak Ibu ya. Atau mungkin yang diucapkan kalau ya apa saya kakak PR, ayo musab 100, nah itu juga tidak boleh, tidak diperkenankan seperti itu ya. Nah, second juga itu sama kan ya. Nah, harusnya yang dilakukan ada siswa melanggar sesuatu apa? Guru menanyakan keyakinan kelas dari siswa tersebut. Keyakinan kelas balik ke peraturan yang dibuat awal ya. Jadi peraturan sekolahan ya opo, peraturan kelas pada saat jam olahraga kudunya ya opo. Misalnya siswa lali dikawalno kertas. Lagi peraturan yang kita sepakati bersama ini tidak boleh gini-gini. Selanjutnya membantu siswa menyelesaikan. Apa menyelesaikannya? Ya dengan cara tidak mengulanginya lagi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini asal tahu ya Bapak Ibu yang murid. Bapak Ibu kelas ini kadang-kadang sama anak itu dianggap seperti orang tuanya sendiri. Saya sendiri juga begitu. Kadang-kadang anak-anak itu yang masih kelas rendah itu saking polosnya gitu ya. Itu kadang-kadang Pak Adu sama gelap tadi bapakku gitu-gitu banyak Bapak Ibu. Keburu-buru. Kadang saya juga mikir. Kadang saya ngomong istri saya itu juga radio nak maknanya gitu Bapak Ibu. Padahal kan itu bentuk kasih sayang anak-anak ke gurunya sebenarnya seperti itu kan ya. Lanjut, jadi memang kita tuh harus mendekati anak itu secara pribadi itu penting Bapak Ibu. Ya wis nggak koyo anak dhewe, gede anak nakal, gede anak goblok, semuanya itu adalah anak yang pintar, cuma belum memperoleh kesempatan yang baik. Lanjut. Nah, ini posisi kontrol seorang dalam restitusi, baik itu guru, baik kepala sekolah, baik orang tua bisa menggunakan teori. Yang pertama adalah penghukum. Jadi sama itu cuma menghukum are, itu kan nggak boleh. Kemudian membuat rasa bersalah, dia caranya biar are ini menyesal, merasa bersalah. Ini yang membuat anak menjadi minder. Kita sering membuat anak menjadi salah, ini minder. Nah, kok banyak anak yang kalau misalnya dianggap biasanya sering ganggu kancane, nakal. Karena cara penanganan kita adalah selalu ngejlokne anak itu. Aku kok nakal teman sih, kamu gara-gara ini nangis gini. Nah, itu malah membuat anak itu minder, cari perhatian, akhirnya malah membuat kenakalan-kenakalan yang lain. Kalau Bapak Ibu selidiki, pasti anak yang bermasalah itu ada kekurangan dari posisi ini dan entah orang tuanya atau gurunya. Ya kita harus legowo, kita harus ikhlas sebagai guru, kita juga nggak 100% bisa mendampingi anak di sekolah Bapak Ibu ya. Kita sebagai guru kadang-kadang juga masih ada hilangnya, apalagi satu guru kadang dalam kelas itu bisa sampai 35 anak. Nah, artinya mengawasi posisi kontrol seperti ini kan juga butuh waktu yang panjang. Kemudian sebagai teman, berperan sebagai teman ini kelemahannya adalah misalnya aku isoe jadi koncone arek kelas 5 gitu ya. Misalnya arek murung tajak curhat pasti gelem. Cuma nanti anak-anak malah koyok sifatnya itu kurang menghormati atau ngelamar. Tapi memang itu sekarang kan budaya ini kita juga kan itu kadang bukan beguning, weh pak gitu. Kadang-kadang seperti itu. Kalau misalnya kita memposisikan sebagai teman, ya diperhatikan hal itu. Selanjutnya adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu kita memantau anak-anak di kelas kita masing-masing atau di rumah kita masing-masing dengan cara ya cuma kita melihat anak berbuat salah, kita arahkan, kemudian anak yang berbuat baik kita puji, yang seperti saya sebutkan tadi. Yang diharapkan adalah posisi kita sebagai manajer. Bagaimana itu? Anakku ini kok salah, berarti aku maksudnya kok alasannya sama ngelapor ini kok boleh. Nanti kalau anaknya cerita karena ada hal apa ya kita cari solusi bersama-sama. Misal pada kasus anaknya ditanya begini, boleh sama lapor gelem sekolah itu apa ini misalnya anaknya itu ditanya gitu. Ya bu saya malu sekolah, arah itu lu ngebully saya sering dikatakan begini. Nah di situ peran orang tua adalah yang pertama
meningkatkan semangat anak-anak bahwasanya ngebully, orang-orang ngebully itu harus dihadapi. Yang kedua, berkomunikasi dengan wali murid, wali kelas dan juga pihak sekolahan. Ini kalau tingkat sekolah. Gitu Bapak Ibu ya. Lanjut dulu. Nah, ini contoh oleh penghukum, bahasanya begini. Patuhi aturan sekolah. Ayo cepat berdiri depan barisan. Itu boleh. Itu nggak boleh. Atau misalnya ketika di rumah Bapak Ibu gini, iya apa sih kalau Pak belum ngaji, terus kalau tuh bahasa goma, nah itu juga boleh. Lek pemantau, kamu sudah melanggar peraturan. Apa konsekuensinya kalau kamu melanggar? Itu kan nada bahasanya yang disampaikannya juga kurang lembut dan kurang merasuk kejiwaan. Jadi kita itu sebisa mungkin dengan istilah anak nakal gitu loh ya. Jangan kasar ke anak, pokoknya ya sabar lah gitu. Tapi sabar pun juga harus mempunyai kendali. Salah satunya apa? Manajer. Bagaimana bahasanya? Tanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, itu dia jawab. Dan misalnya arek pokok ya, yongko bu, kan gitu. Kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Bagaimana cara berguna merayu? Ya apa cara memperbaiki sama lego sama telan? Mending dunia ya apa? Nah ini selalu efektif. Karena saya juga menerapkan ini di saat pembelajaran maupun PAI. Dan alhamdulillah anak-anak sudah mulai ada perubahan sifatnya. Terutama ini ketika kegiatan pembiasaan sholat. Itu Bapak ya. Lanjut. Nah, mengapa keyakinan kelas, mengapa peraturan tidak? Jadi kenapa kok keyakinan dulu? Jadi keyakinan kelas, keyakinan rumah tangga, keyakinan sekolah, keyakinan organisasi itu tujuannya ya untuk ini. Tapi ingat Bapak Ibu ya, pada saat membuat keyakinan itu anak harus ada di posisi, harus ada di tempat. Ya ono bapake, ono anake, ono kakek neneknya misalnya sama. Desa sekolahan ya harus ada wali kelas, ada guru-gurunya melibatkan anak tersebut. Kalau misalnya dalam sebuah lembaga, ya harus ada kepalanya, ada guru-gurunya, pokoknya semua stakeholder di situ. Contoh, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai roda dua? Jadi dikasih alasan ke anak-anak. Ke anak-anaknya, kalau ke anak-anak misalnya gini, kita dikasih alasan ke anak-anak sebelum membuat keyakinan. Mengapa anak-anak perlu mencuci piring setelah kalian makan? Misalnya kita ingin membiasakan area itu atau larang itu sama Bapak Ibu ya. Cuci piring bukan tugas itu tapi semuanya. Gitu. Jadi harus kita alasannya itu apa? Yang pertama jelas membantu meringankan orang tua. Kemudian mengapa kita perlu peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tanyakan ke anak-anak. Ini apa sama itu atus jam 5? Misalnya atus jam 3 gitu misalnya. Pasti dia menjawab, juga aku hari ini ngaji bukan TPG. Ya, anaknya sadar kan, oh ternyata hari ini sadar. Tinggal lihat keyakinannya ada orang. Begitu Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, ini contoh kegiatannya kalau membuat keyakinan di sekolah Bapak Ibu ya. Jadi melibatkan murid, melibatkan gurunya. Kalau di rumah ya harus melibatkan orang tuanya, kemudian melibatkan kakek neneknya dan anak yang bersangkutan. Bagaimana dengan posisi anak yang mengalami broken home? Anak itu ikut siapa? Tinggal itu saja. Jadi kalau anak ikut ayah, ya dengan ayah membuat peraturannya, dengan ibu yang membuat peraturannya. Cuma sebagai orang tua jangan ego. Artinya ego apa? Membuat peraturan yang misalnya tidak masuk akal. Contohnya, jika bertemu ayah hindarilah, misal begitu ya jangan. Bagaimanapun hak seorang anak itu kembali ke depan lagi adalah rasa diterima dan kasih sayang dari kedua orang tua. Begitu ya. Lanjut. Nah, ini cara membentuk keyakinan kelas, yaitu lebih abstrak ya daripada peraturan. Abstrak itu artinya bahasanya itu umum. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, bukan kata negatif ya, bukan tidak boleh, tapi langsung ke positifnya. Misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu jangan seperti itu, tapi lebih ke arah jagalah kebersihan kelas. Nah, seperti itu cara membuatnya. Dapat diterapkan, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan, sama yang seperti saya sampaikan tadi. Lanjut lagi. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang dapat diterapkan di kelas.
Ini Bapak Ibu bisa diterapkan di kalau kelas, karena saya membuatnya ini dalam kelas. Kalau Bapak Ibu di rumah ingin membuat sendiri, di monggo. Satu, saling menghormati dan menghargai. Kata menghormati dan menghargai ini kan panjang Bapak Ibu ya. Misalnya ono kancane sedang maju ke depan nggak diolok-olok, itu kan berarti juga menghargai. Ono kancane moco ikro sing gradul-gradul sing wis pinter Al-Qur'an tidak nyenyek atau moco-mocoki, itu juga menghargai. Artinya apa? Sing gradul-gradul tadi itu biar tambah semangat belajarnya. Dari arah sing gradul-gradul nyenyek dilolokna itu sudah gelem ngaji, kan begitu Bapak Ibu. Menjaga kebersihan kelas, menjaga ketertiban kelas, membantu teman yang membutuhkan, berkomunikasi dengan baik, kemudian mendengarkan dengan penuh perhatian, menerima pendapat orang lain, berani mengemukakan pendapat, dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah secara damai. Biasa ya Bapak Ibu ya, haji itu gedung itu dalam sebuah sekolahan itu kan ono gitu yang terjadi. Tapi ya ini posisinya kita ambil yang ke-10, dipanggil, bagaimana menyelesaikan secara damai. Kita ngomong-ngomong udah pasti ada berpikir, baru salin Pak, akan dibalukan. Itu mengajarkan anak-anak mempunyai kesadaran dari dalam diri. Lanjut. Nah, keyakinan kelas ini sama halnya juga bisa diterapkan dalam pembentukan keyakinan sekolah, di mana nilai-nilai kebajikannya disepakati bersama-sama. Ini kemarin alhamdulillah kepala sekolah kita pada saat hari pertama datang itu sudah menerapkan kegiatan ini kepada kita, dan beruntung sekali kita sudah mempunyai kesepakatan bersama. Kalau dalam istilah rapat itu namanya dinotulenkan. Jadi Bapak Ibu membuat peraturan ini ditulis tangan di rumah juga nggak apa-apa. Ditempelin di kamar RRI atau di mana juga boleh. Kalau kegiatan hari ini karena kita bukan untuk keyakinan kelas, maka nanti cukup video kita ini kita upload ke YouTube. Kemudian orang tua juga bisa menerapkan keyakinan dan segitiga restitusi di rumah dengan langkah yang sama. Jadi setelah keyakinan ini wis mari, wis api, baru kita lanjut ke segitiga restitusi. Apa segitiga restitusi itu? Lek orang arek melanggar sing wis kita buat tadi itu, kita tinggal menerapkan segitiga itu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Inilah yang dimaksud segitiga restitusi. Jadi dimaksud segitiga itu apa? Langkah 1, langkah 2, dan langkah 3. Langkah satunya adalah menstabilkan identitas. Jadi arek sing berbuat salah itu kita ngomong no anak tersebut, ngomong gini, yo kita semua itu pernah melakukan hal yang salah, tapi hal terbaik yang bisa kita lakukan itu apa? Nah, gitu ya. Jadi itu menstabilkan identitasnya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kamu melakukan perbuatan salah ini, saya tahu kamu pasti punya alasan. Saya melaporkannya ngaji, misalnya gitu. Ditanya, nah nanti anak curhat. Dari situ nanti kita akan tahu kalau ternyata anakku gak ngaji itu karena gini. Aku istriku gak ngaji, boleh ceramahku bedah, misalnya begitu. Jadi kita tahu ternyata anak ini punya alasan tertentu. Artinya orang tua kan sadar itu membantunya. Baru kita menanyakan keyakinan. Jadi kita tanya, nah sama diri enggak? Lah apa misalnya keyakinan itu kudu ngaji, kan gitu ya? Nah, lekat ngaji berarti kan satu salah. Berarti ben sampean bisa kembali lagi menjadi anak yang baik, mending kudu ngaji kok enggak? Nah seperti itu Bapak Ibu diingatkan. Kita lihat saja, misalnya besok saya enggak ngaji meneh, kemudian ketiga kalinya kok tidak ngaji meneh, itu serah Bapak Ibu lah. Pokoknya penting harus dihadapi, gitu ya, kasihan namanya adik-adik. Nah Bapak Ibu, itu adalah contoh segitiga restitusi yang bisa kita terapkan ke anak-anak. Keluar. Nah terima kasih Bapak Ibu. Jadi demikian tadi pemaparan kita, sedikit ya banyak memang dari sana itu ditutup 1 jam Bapak Ibu untuk memberikan pemaparan seperti ini. Jadi saya ucapkan terima kasih. Semoga pemaparan ini nanti bisa Bapak Ibu terapkan di rumah, dari Bapak wali murid, bagi Bapak Ibu wali kelas juga bisa diterapkan di sekolah, bagi stakeholder kepala sekolah juga bisa menerapkan ke karyawannya, karena ini nanti
juga termasuk salah satu cara kita mensukseskan membentuk karakter anak-anak menjadi akhlakul karimah. Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dari kegiatan kita hari ini sudah memakan waktu. Setelah ini Bapak Ibu bisa dipandu atur ya, depan ada sedikit konsumsi, nanti bisa Bapak Ibu maaf di sini di monggo, dibawa pulang di monggo bersama. Begitu Bapak Ibu ya. Cukup sekian dari saya, ada kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah diseminasi dari Bapak Yuda Adisa Putra dengan tema budaya positif di SD Negeri 1 Pringgodani. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah doa dan penutup. Kepada Bapak Umar Khotib, silakan dipersilakan untuk memimpin. Saya ini berdoa penyampaian itu saya setuju selalu berserasi dengan saya Nabi Muhammad SAW. Ini maksud saya menghargai itu kan begitu banyak. Saya bukan memaknai secara dalam. Soalnya saya sudah mengerti isinya saja. Jadi ada kitab. Aduh, ada kitab. Iya, bukan sedikit banyak. Enggak dengan musawarah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah yang alamin Allah ya dari ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin, acara ini adalah telah kita lalui bersama. Di sini saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kata yang salah dan kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu hadirin sekalian. Semoga pertemuan kita hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri untuk acara pada siang hari ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi